Bab 181. Belum mengambil tindakan. Changlong mengerutkan kening dan berkata, utusan harimau putih. Ye Qingwan, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Entah mengapa, tiba-tiba dia merasakan gelombang kegelisahan dalam hatinya. Dia adalah anak buah paman kedua Ye Qingwan dan tentu saja tahu identitasnya. Sekarang Ye Qingwan tiba-tiba menyebut utusan macan putih, ada sesuatu yang salah. Ye Qingwan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Sosok macam apa utusan harimau putih itu, dan bagaimana mungkin dia bisa membantumu? Tepat sekali, apakah menurutmu kau orang penting sehingga kau bisa mengenal seseorang seperti utusan harimau putih? Ye Qingwan, kamu belum layak menjadi ketua Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Laut Timur. Serahkan saja token perintah ketua dengan patuh, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Sekelompok seniman bela diri dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam menyuarakan pendapat mereka, beberapa di antaranya sebelumnya berada di pihaknya. Ye Qingwan hanya tertawa mengejek, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di wajahnya. Kalau saja Qin Chuan tidak mengatakan akan melindunginya, mungkin dia tidak akan melibatkannya, tetapi karena Qin Chuan sudah mengatakannya, dia tidak perlu berpura-pura. Dengan Qin Chuan di sini, siapa yang mungkin bisa menyakitinya? Nenek Wu melangkah maju dan memarahi, kalian semua berani sekali. Begitu melihat utusan harimau putih, kalian harus segera berlutut dan memberi hormat. Utusan harimau putih. Di mana dia? Aku tidak melihatnya. Seorang seniman bela diri di alam tahap awal keterampilan energi melangkah maju dan bertanya dengan wajah mengejek. Dia tiba-tiba menatap Qin Chuan dan tertawa terbahak-bahak, kau tidak bilang kau utusan macan putih, kan? Hahaha. Kalau dia utusan macan putih, berarti aku ketua agungnya. Hahaha. Seorang pemuda rupawan yang dipelihara oleh Ye Qingwan dan berwajah putih, jadi dia adalah utusan harimau putih. Hahaha. Para seniman bela diri dagang yang berkumpul tertawa terbahak-bahak. Qin Chuan tiba-tiba berkata, kamu menebaknya dengan benar, aku benar-benar utusan harimau putih. Seniman bela diri di alam tahap awal keterampilan energi berteriak keras, berani sekali kau menyamar sebagai utusan harimau putih. Kau percaya aku bisa membunuhmu di sini dan sekarang juga? Jika kau benar-benar utusan harimau putih, aku akan membiarkanmu berurusan denganku sesukamu. Benar sekali, jika kau adalah utusan harimau putih, aku juga akan membiarkanmu berurusan denganku sesukamu. Asalkan kau bisa menunjukkan token harimau putih, sekalipun itu akan mengorbankan nyawaku, aku tidak akan cemberut. Nak, kau tidak akan bodoh bahkan tentang apa itu ordo macan putih, dan masih berani berpura-pura menjadi utusan macan putih. Beberapa seniman bela diri melotot ke arah Qin Chuan, ingin segera bertindak saat itu juga. Di mata mereka, Qin Chuan hanyalah seekor semut, namun ia berani membuat pernyataan seberani itu. Ini hanyalah masalah hidup dan mati. Qin Chuan mengamati wajah orang-orang ini dengan tenang, lalu mengeluarkan sebuah token yang diukir dengan gambar harimau putih, dan berkata sambil tersenyum, ini token harimau putih, sekarang kalian boleh berlutut dan bertobat. Token harimau putih. Ketika para seniman bela diri benar-benar melihat Qin Chuan mengeluarkan token harimau putih, ekspresi mereka berubah drastis, semuanya menunjukkan ketidakpercayaan. Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Laut Timur hanya satu dari sekian banyak cabang di kantor pusat, tetapi untuk utusan harimau putih, hanya ada satu di seluruh kantor pusat. Di seluruh markas, identitas dan status naga biru, harimau putih, burung merah, dan Xuan Wu, 4 utusan agung, tak tertandingi. Tak seorang pun menyangka utusan harimau putih itu adalah seorang pemuda tampan. Sebelumnya di lelang premium, Ye Qingwan telah menawarkan token harimau putih kepada Qin Chuan sebagai cara untuk membalas budinya karena telah menyelamatkan nyawa Xiao Rou, sehingga dia dapat berpartisipasi dalam pelelangan manik darah. Pada akhirnya, Qin Chuan menggunakan ramuannya sendiri untuk menawar, tetapi Ye Qingwan tetap memberinya token harimau putih. Di Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, seseorang hanya dikenali dari token yang dimilikinya. Memiliki token harimau putih memberi seseorang hak untuk menjadi utusan harimau putih Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Begitu seseorang menjadi utusan harimau putih, mereka dapat menikmati perlakuan tertinggi dalam Asosiasi Perdagangan Naga Hitam dan bahkan memiliki wewenang untuk memobilisasi pakar Grandmaster keterampilan energi Xing. Niat awal Ye Qingwan adalah untuk memberi keuntungan bagi Qin Chuan, tetapi sekarang dia membutuhkan Qin Chuan untuk membantunya dengan menggunakan identitasnya sebagai utusan macan putih. Apa? Utusan harimau putih berdiri tepat di depanmu, tapi kau berani tetap berdiri. Apa kau mencoba memberontak? Nenek Wu bertanya dengan marah, dan bersamaan dengan selesainya kata-katanya, tekanan yang mengerikan meletus darinya, menyelimuti semua orang dalam genggamannya. Sekelompok seniman bela diri dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam berlutut satu demi satu, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Berani menentang utusan harimau putih adalah dosa besar, bahkan jika mereka terbunuh, itu akan menjadi kematian yang sia-sia. Token harimau putih palsu membuat kalian ketakutan. Berdiri, semuanya. Changlong, setelah tertegun beberapa detik, meraung ganas dengan wajah bengkok.
Para seniman bela diri yang terkejut bertanya, apa? Token harimau putih itu palsu? Changlong mencibir, meskipun aku belum melihat utusan harimau putih yang baru, aku tahu bahwa 4 utusan naga hitam agung semuanya kuat di tahap akhir atau bahkan puncak keterampilan energi. Berapa umur anak manis ini? Menurutmu, apakah dia kuat di tahap akhir energi Zinc Skill? Atau mungkin di tahap puncak? Mendengar kata-kata itu, semua seniman bela diri yang berlutut berdiri, wajah mereka dipenuhi amarah. Ye Qingwan, kau sungguh hina dan tak tahu malu. Demi menguasai Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Laut Timur, kau malah membiarkan anak buahmu yang tampan berpura-pura menjadi utusan macan putih. Kalau bukan karena mata ketua Chang yang tajam, kami pasti sudah tertipu oleh tindakanmu yang tercela. Ye Qingwan, beraninya kau menyamar sebagai utusan harimau putih itu hukuman mati. Dan sebagai dalang di balik layar, kau juga bersalah atas kejahatan berat. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin utusan harimau putih tiba-tiba muncul entah dari mana? Ternyata itu tipuan. Semua orang murka tak terkira, mereka ketakutan hingga berlutut karena tanda palsu, benar-benar penghinaan. Ye Qingwan tidak menyangka orang-orang ini begitu berani mempercayai token harimau putih itu palsu. Kalian semua sudah buta. Berpikir token harimau putih itu palsu. Ye Qingwan berkata dengan marah, sebagai kekuatan utama di Yandu, dan dikenal di seluruh Shenzhou, siapa yang berani menyamar sebagai utusan macan putih? Kau pikir aku bosan hidup? Atau kau lupa aturan bahwa dalam asosiasi, token adalah satu-satunya otoritas? Melihat utusan harimau putih dan tidak memberi hormat, bahkan berani mempertanyakan identitas utusan harimau putih, kalian semua beraninya. Serangkaian tuduhan Ye Qingwan menyebabkan mereka yang baru saja meragukan keaslian token harimau putih mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mungkinkah token harimau putih itu nyata? Seperti yang dikatakan Ye Qingwan, dengan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam menjadi kekuatan utama di Yandu, siapa yang berani menyamar sebagai utusan harimau putih? Kecuali, Ye Qingwan sedang mencari kematian. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Changlong. Wajah Changlong dipenuhi emosi yang berubah-ubah saat ia menatap Ye Qingwan yang tampak sangat serius. Mungkinkah token itu asli? Orang lain mungkin tidak mengetahui identitas asli Ye Qingwan, tetapi dia sangat menyadari bahwa dengan status Ye Qingwan, memang mungkin baginya untuk mendapatkan token harimau putih. Mungkinkah Ye Qingwan telah memberikan token harimau putih kepada bocah cantik itu? Dia sekarang hampir yakin bahwa token harimau putih itu asli, tetapi jika dia mengubah pernyataannya, posisi Ye Qingwan akan aman. Tidak. Aku milik bos, kalau aku gagal, bos pasti tidak akan melepaskanku. Changlong tiba-tiba teringat sosok penting dari Yandu, tangannya terkepal sambil menggertakkan giginya. Ye Qingwan, jangan bilang kau ingin menggunakan token harimau putih palsu untuk mengamankan posisi ketua lalu membunuh kami yang tahu kebenaran untuk membungkam kami. Kau ingin membuat kami menyerah dengan token harimau putih palsu. Mustahil. Begitu kami menyerah, kami akan berakhir seperti ketua lama, mati karena kecelakaan, kan? Setelah mengatakan ini, dia memelototi para seniman bela diri yang baru saja mengkhianati Ye Qingwan, dan menegur mereka, tunggu apa lagi? Apa kalian belum mengikat wanita hina ini? Bab 182 Intervensi Domain Pertempuran. Para seniman bela diri dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Laut Timur baru saja bersiap untuk melangkah maju ketika Nenek Wu berteriak, aku ingin melihat siapa yang berani. Saat suaranya jatuh, aura yang menakjubkan keluar dari tubuhnya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli energi Zinc Skill Middle Stage Realm yang hebat, sosok papan atas di Provinsi Laut Timur. Rasa dingin melintas di mata Qin Chuan. Dia tidak peduli dengan perselisihan internal Asosiasi Pedagang Naga Hitam, tetapi mereka seharusnya tidak mengepung tempat ini. Ini adalah rumah Xiao Rou. Kedatangan Changlong dengan sekelompok seniman bela diri yang begitu agresif akan sangat membahayakan jiwa Xiao Rou. Changlong hanya memanfaatkanmu untuk naik ke posisi ketua. Apa kalian semua bodoh? Ye Qingwan melangkah maju dan menegur dengan marah, utusan harimau putih ada di sini, dan kau mengabaikannya, bahkan berani bergerak. Mengingat tahun-tahun yang telah kau lalui bersama Meng Huaseng, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku tidak butuh dukunganmu, tetaplah netral. Setelah aku berurusan dengan Changlong, kau akan tetap menjadi bagian dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Meskipun dia marah, dia juga tahu bahwa beberapa dari mereka memang menyimpan keraguan tentang keaslian Ordo Macan Putih. Yang hadir adalah pasukan tempur teratas Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Laut Timur. Jika mereka semua terbunuh, Asosiasi Perdagangan hanya akan tinggal namanya saja. Benar saja, kata-kata Ye Qingwan memang efektif. Mereka tidak langsung bertindak, malah tampak khawatir. Ye Qingwan melanjutkan, kau menyangkal identitas utusan macan putih hanya karena cerita sepihak Changlong. Apa kau tidak takut kalau dialah utusan macan putih yang sebenarnya? Tuan-tuan, kalian hanya mencurigakan. Kalau begitu, mengapa tidak menunggu sampai identitas utusan macan putih diverifikasi sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan?
Mendengar kata-katanya, para seniman bela diri saling bertukar pandang. Mata Changlong memancarkan sedikit kepanikan. Para seniman bela diri yang kuat ini adalah andalannya, jika mereka memilih untuk tetap netral, semuanya akan berakhir. Yang paling penting, dia percaya bahwa Ordo Harimau Putih di tangan Qin Chuan adalah nyata. Memikirkan hal ini, Changlong semakin putus asa dan berteriak, jangan tertipu oleh pelacur ini. Ambil tindakan sekarang. Apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab penuh. Saudara-saudara, balaskan dendam ketua lama dan bunuh dia. Namun, tidak ada yang bergerak. Seorang seniman bela diri dari Asosiasi Perdagangan berkata, Changlong, kurasa apa yang dikatakan Ye Qingwan masuk akal. Setelah keaslian Ordo Macan Putih diverifikasi, bukankah kebenaran akan menjadi jelas? Aku juga berpikir begitu. Hampir semua orang menyuarakan pendapat ini. Mereka bukan orang bodoh, mereka jelas memahami keinginan kuat Changlong untuk mengambil alih posisi ketua. Tetapi jika Qin Chuan benar-benar utusan Macan Putih dan mereka bertindak melawannya, itu akan menjadi kejahatan besar. Ye Qingwan diam-diam menghela napas lega. Jika masalah ini bisa diselesaikan tanpa pertengkaran, itu yang terbaik. Tetapi Changlong panik dan dengan marah berkata, apakah kalian semua lupa kebaikan yang telah dilakukan ketua lama untuk kalian? Wanita tak berperasaan ini membunuh ketua lama dan sekarang membawa kekasihnya untuk menyamar sebagai utusan Macan Putih. Apa kau benar-benar akan membiarkan ini begitu saja? Kalau kau masih ingat kebaikan ketua lama, ikutlah denganku untuk bertindak sekarang, dan hancurkan pelacur ini. Setelah berbicara, dia bergerak, menyerang Ye Qingwan terlebih dahulu. Dia sekarang tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif sementara yang lain masih ragu-ragu. Seorang Grandmaster keterampilan energi yang telah berdiri di belakang Changlong berteriak, bunuh pelacur ini dan balaskan dendam ketua lama. Ye Qingwan sangat marah. Beraninya kamu. Dia tidak pernah menyangka Changlong akan bertindak begitu gila. Memang, mengikuti jejak Changlong, beberapa seniman bela diri lainnya saling bertukar pandang dan kemudian juga menyerbu ke depan. Mencari kematian. Tatapan Nenek Wu berubah dingin saat dia segera melangkah di depan Ye Qingwan, mengangkat tangannya untuk menyerang dengan telapak tangan. Ia beradu dengan salah satu Energizing Skill Grandmaster dari kubu lawan, dan Energizing Skill Grandmaster itu langsung terdorong mundur beberapa langkah. Wajah Changlong berubah sepucat mayat, dia tidak menyangka bahwa Energizing Skill Grandmaster milik pihaknya bahkan tidak dapat menangkap serangan telapak tangan dari Nenek Wu. Sentuhan kegilaan terpancar di matanya saat dia menggertakkan giginya dan menyerang Ye Qingwan. Selama Ye Qingwan berada di bawah kendalinya, situasi yang tidak menguntungkan baginya akan langsung berubah. Nenek Wu berkata dengan acuh tak acuh, dasar orang bodoh. Dengan gerakan kakinya, dia hampir seketika mencegat Changlong, yang sedang bergegas menuju Ye Qingwan. Disertai suara dentuman keras, tubuh Changlong terlempar bagaikan layang-layang yang talinya putus. Para seniman bela diri yang tersisa, yang juga menyerang Ye Qingwan, semuanya menjadi pucat dan buru-buru menghentikan langkah mereka. Nenek Wu berkata dengan dingin, siapapun yang berani melangkah maju, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aura seorang ahli bela diri tingkat menengah keterampilan energi, seperti gelombang demi gelombang, membasahi jiwa setiap orang. Para seniman bela diri yang sebelumnya ingin menyerang Ye Qingwan semuanya menghentikan langkah mereka, ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Changlong berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya berubah menjadi ganas, dan dia menatap Ye Qingwan dengan mata kosong sambil berkata, Ye Qingwan, apakah kau benar-benar mengira kau telah mengendalikanku sekarang? Alis Ye Qingwan berkerut erat, tiba-tiba mendapat firasat buruk. Mereka di sini. Qin Chuan tiba-tiba melihat ke kejauhan. Sebuah sedan hitam melaju kencang ke arah mereka, diikuti oleh 4 kendaraan off-road dengan plat nomor domain pertempuran Laut Timur. Tak lama kemudian mobil-mobil berhenti di pintu masuk villa, dan belasan seniman bela diri bersenjata bergegas keluar dari kendaraan off-road, langsung mengepung Ye Qingwan dan yang lainnya. Lebih dari selusin moncong senjata gelap diarahkan ke Ye Qingwan dan kelompoknya. Kejadian yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Tepat pada saat itu, seorang pria berusia awal 40-an keluar dari sedan. Changlong menatap lelaki itu, bibirnya melengkung membentuk senyuman, Saudara Lei, jika kamu tidak datang, kamu tidak akan melihatku lagi. Pendatang baru itu tidak lain adalah murid kelima dari Sovereign Master dan calon wakil komandan domain pertempuran Laut Timur, Lei Ting. Melihat kedatangannya, ekspresi Ye Qingwan langsung berubah muram. Lei Ting tidak menghiraukan Ye Qingwan, tetapi sedikit mengernyit ke arah Changlong, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh pemandangan dan berkata dengan dingin, siapa yang menyakiti saudaraku, keluarlah sendiri. Aura seorang seniman bela diri alam puncak energi gelap tiba-tiba meledak dari dalam dirinya. Changlong, dengan raut wajah penuh kemenangan, berkata kepada Ye Qingwan, Ye Qingwan, apakah kau masih berpikir kau memiliki kualifikasi untuk bersaing denganku memperebutkan posisi ketua serikat sekarang? Ekspresi Ye Qingwan menjadi sangat buruk saat dia menatap Lei Ting dan berkata, Wakil Komandan Lei, ini masalah internal Asosiasi Perdagangan Naga Hitam kami.
Apa gunanya orang-orangmu mengepung kami? Meskipun Asosiasi Perdagangan Naga Hitam merupakan kekuatan utama, kekuatannya masih terlalu lemah dibandingkan dengan domain pertempuran. Lei Ting melirik Ye Qingwan dengan dingin, aku tidak perlu menjelaskan tindakanku di Battle Domain kepadamu. Ye Qingwan gemetar karena marah, dia pikir dia memegang kartu kemenangan, tidak menyangka Battle Domain akan ikut campur. Tepat pada saat itu, Qin Chuan melangkah ke samping Ye Qingwan, menatap Lei Ting dengan acuh tak acuh dan berkata, sepertinya kau menganggap kata-kataku hanya angin lalu di telingamu. Bab 183. Tidak ada kaisar di usia 100 tahun. Qin Chuan tiba-tiba berbicara, langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika Lei Ting melihat Qin Chuan, raut wajahnya berubah sangat jelek, dengan sedikit kewaspadaan di kedalaman matanya. Peristiwa yang terjadi di Isi Grand Hotel masih segar dalam ingatannya. Qin Chuan dengan mudah membengkokkan tombak besi, sesuatu yang bahkan tidak bisa ia lakukan meskipun ia memiliki kekuatan puncak energi gelap. Tadi, ketika Qin Chuan berdiri di samping, Lei Ting tidak memperhatikannya. Sekarang setelah ia memperhatikannya, rasa takut dan hasrat membunuh yang kuat muncul dalam dirinya. Anak manis, beraninya kau bicara seperti itu pada wakil komandan Lei Ting. Apa kau sudah bosan hidup? Setelah sesaat terkejut, Chang Long dengan marah menegur dengan arogan. Qin Chuan bahkan tidak melirik ke arah pihak lain, wajahnya menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia terus menatap Lei Ting, niat membunuh yang menyilaukan terpancar di matanya. Lei Ting belum resmi menjabat sebagai wakil komandan wilayah pertempuran Laut Timur dan sudah menindas orang lain dengan kekuasaannya. Jika ia resmi menduduki jabatan itu, bukankah pelanggaran hukumnya akan semakin parah? Sungguh bejat, benar-benar menjadi murid dari orang terkuat Shen Zhou, sang master berdaulat, ini menunjukkan bahwa penilaian karakter orang kuat legendaris itu sangat cacat. Baik Chen Wang maupun Lei Ting, keduanya bukanlah orang baik, mereka hanya seniman bela diri dengan bakat bela diri yang luar biasa, tidak lebih. Anak cantik, aku sedang berbicara denganmu. Apa kamu tuli asteris? Karena diabaikan oleh Qin Chuan, Chang Long langsung kehilangan kesabarannya, wajahnya berubah marah saat dia berteriak, aku ingin kau berlutut dan meminta maaf kepada wakil komandan Lei Ting. Sambil berbicara, dia mulai berjalan menuju Qin Chuan. Dalam pandangan Chang Long, Qin Chuan dan rekan-rekannya, yang ditodong senjata oleh lebih dari selusin pria bersenjata, tidak akan berani bergerak. Ye Qingwan dan Nenek Wu mengamati dengan acuh tak acuh, sepenuhnya menyadari kekuatan Qin Chuan. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa menjebaknya dengan tumpukan besi tua? Melihat Chang Long mendekati Qin Chuan selangkah demi selangkah, wajah Lei Ting menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara rendah, Chang Long, berhenti di sana. Dia tidak ingin Chang Long mempermalukan dirinya sendiri, tetapi Chang Long salah paham, mengira Lei Ting hanya tidak ingin digosipkan. Chang Long berkata sambil tersenyum, Kak Lei, serahkan saja bocah tampan bodoh ini padaku. Ini bukan urusanmu. Setelah berbicara, dia sudah berdiri 1 meter dari Qin Chuan, dengan angkuh berkata, anak manis, ingatlah ini baik-baik. Orang yang akan membunuhmu adalah aku, Chang Long, Ketua Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur. Lei Ting meraung, bodoh. Kembali ke sini. Namun, semakin Lei Ting mencoba menghentikannya, semakin Chang Long mengira dia melakukannya dengan sengaja, seolah-olah untuk menghindari tanggung jawab mengingat posisinya yang sensitif. Anak cantik, pergilah ke neraka. Senyum kejam tersungging di sudut mulut Chang Long saat dia mengeluarkan belati pendek, menusuk dengan kejam ke arah jantung Qin Chuan. Jika bukan karena kemunculan Ye Qingwan, dia pasti sudah menduduki jabatan Ketua Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur. Dengan status seperti itu, kekuatannya tentu tidak bisa dikatakan lemah. Dia sendiri adalah seorang seniman bela diri di alam energi gelap tahap akhir. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, menggunakan belati untuk membunuh seseorang yang dianggap hanya anak laki-laki tampan, mustahil baginya untuk gagal. Namun tanpa sepengetahuannya, Qin Chuan bukanlah pemuda rupawan seperti yang disangka, melainkan sosok yang menakutkan. Hati-hati. Meskipun Ye Qingwan menyadari kekuatan Qin Chuan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak memperingatkan saat melihat Chang Long mencoba menusuk Qin Chuan dengan belati. Akan tetapi, Qin Chuan, yang bertindak seolah-olah tidak mendengar, berdiri diam, menyaksikan belati Chang Long mengarah langsung ke jantungnya. Meski marah, antisipasi Lei Ting tumbuh saat dia melihat Qin Chuan tidak bergerak untuk menghindar atau membalas. Mungkinkah di Isi Grand Hotel, Qin Chuan memang telah menggunakan beberapa senjata misterius untuk mengusir orang terkuat di keluarga Chen, Shen Tuli, dengan satu serangan. Dan sekarang senjata misterius itu telah habis, apakah itu sebabnya dia tetap acuh tak acuh terhadap upaya pembunuhan Chang Long? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa hal ini mungkin terjadi. Lagi pula, Qin Chuan baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan seorang Grandmaster Energizing Skill hanya dengan satu serangan? Bahkan gurunya, Sovereign Master, tidak mampu mencapai prestasi seperti itu di usianya. Pergilah ke neraka. Chang Long berteriak,
seraya menusukkan belati pendeknya dengan ganas. Detik berikutnya, terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dentang. Belati Changlong, yang hanya berjarak 2 atau 3 cm dari jantung Qin Chuan, tiba-tiba berhenti seolah-olah telah menghantam pelat baja. Bila pendek itu mengeluarkan suara nyaring dan tidak dapat bergerak maju bahkan setengah inci lagi. Apa? Pupil mata Changlong mengerut, wajahnya dipenuhi ketakutan, lalu dia berkata dengan keras, "Aku tidak percaya." Mati saja. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mencoba menusukkan belati itu ke jantung Qin Chuan, tetapi sia-sia, bahkan pakaian Qin Chuan pun tidak tertusuk, terhenti oleh kekuatan tak terlihat. Lei Ting terhuyung, mundur beberapa langkah dengan linglung, dan berkata dengan wajah ketakutan, "Perisai Ki spiritual, kekuatan alam kaisar. Bagaimana mungkin?" Pelepasan energi dalam merupakan ciri khas seorang Grandmaster. Keterampilan memberi energi, memadatkan energi menjadi kekuatan merupakan ciri seorang kuat alam raja, namun perisai Ki spiritual merupakan pertahanan legendaris seorang kuat alam kaisar. Perisai Ki spiritual, seperti namanya, mengumpulkan energi spiritual ke dalam perisai untuk memblokir semua serangan. Bahkan gurunya, Sang Guru Agung, belum pernah mencapai alam ini. Bagaimana mungkin seorang pemuda, yang baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun, mencapainya? Lei Ting tidak percaya apa yang dilihatnya. Perisai Ki spiritual. Tuan Qin ternyata adalah kaisar alam terkuat yang legendaris. Nenek Wu langsung meneteskan air mata, wajahnya penuh kegembiraan. Baginya, mencapai alam raja selalu menjadi tujuan hidupnya, namun sekarang, dia telah bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya seseorang bisa mencapai prestasi yang mengagumkan seperti itu sebelum usia 30. Jangankan di usia 20-an, bahkan di usia 50 atau 60, atau bahkan 80 atau 90, itu mustahil. Tidak ada kaisar yang menang 100 kali. Ini adalah tabu yang diakui oleh dunia jalur bela diri, termasuk keluarga bela diri kuno yang masih tersembunyi dari dunia. Sekarang, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, tabu ini dilanggar oleh seorang pemuda berusia 20-an. Jika berita ini tersebar, kemungkinan besar akan menggemparkan seluruh dunia, termasuk keluarga bela diri kuno. Bibir Ye Qingwan sedikit terbuka, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia mengira Qin Chuan menjadi seorang raja kuat di alam mimpi sudah seperti mimpi, tetapi dia tidak menyangka akan ada hal yang lebih fantastis lagi. Ah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Changlong hancur berkeping-keping, dengan liar menusukkan belati pendeknya ke jantung Qin Chuan dan berteriak, "Mati. Mati saja." Namun, setelah menusuk lebih dari selusin kali, dia bahkan tidak bisa menembus pakaian Qin Chuan. Semua seniman bela diri dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam tercengang saat menyaksikan kejadian ini. Tatapan mata Qin Chuan tiba-tiba berubah dingin saat dia berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak bisa menjalani kehidupan yang layak?" Saat kata-katanya terucap, darah berceceran. Sebelum orang banyak itu sempat bereaksi, mereka melihat belati pendek, yang awalnya di tangan Changlong, tertanam sepenuhnya di jantungnya dan hanya gagangnya yang tersisa di luar. Bab 184. Pertarungan sampai mati. Mata Changlong melebar saat dia melihat ke bawah pada bila pendek yang telah menembus jantungnya, wajahnya dipenuhi rasa takut akan kematian. Yang lainnya juga terkejut luar biasa, menatap tajam ke arah siluet muda itu. Mungkinkah pemuda ini, yang baru berusia pertengahan 20-an, benar-benar salah satu kaisar kuat di alam legendaris? Tidak seorang pun dapat menerima kenyataan ini. Darah terus mengalir dari sudut mulut Changlong, jelas, jantung dan paru-parunya telah tertusuk belati, dan darah dari jantungnya telah memasuki paru-parunya, lalu menyembur keluar dari mulutnya. Rasa sakit yang belum pernah dirasakannya sebelumnya meledak dari dalam tubuhnya, menjalar ke seluruh anggota tubuh. Changlong bisa merasakan tubuhnya makin dingin dan napasnya makin cepat. Ledakan. Baru setelah mayatnya jatuh ke genangan darah, yang lain tersadar kembali ke kenyataan. Qin Chuan, kau benar-benar membunuh Changlong. Setelah sekian lama, Lei Ting akhirnya sadar kembali dan menunjuk Qin Chuan dengan wajah ketakutan, sambil berkata, "Kau sudah bertindak terlalu jauh." Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Lei Ting sulit bernapas. Ia tidak asing dengan kematian, tetapi ia belum pernah melihat seorang kaisar yang kuat. Bahkan gurunya, sang penguasa tertinggi, belum mencapai tingkat ini. Baru pada saat itulah Qin Chuan menatap ke arah Lei Ting, niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya saat dia menyipitkan matanya dan berkata, "Selanjutnya, giliranmu." Begitu kata-kata ini keluar, raut wajah semua orang berubah drastis. Changlong sudah mati, lagi pula, dia hanyalah seekor semut yang mencoba merebut kekuasaan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Namun Lei Ting adalah murid petarung nomor 1 Shenzhou, Sovereign Master. Apakah Qin Chuan akan membunuhnya juga? Qin Chuan, jangan berlebihan. Lei Ting berusaha keras menahan rasa takut di hatinya, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku di sini, di wilayah pertempuran Laut Timur, untuk mengambil alih peran wakil komandan atas perintah.
Jika kau berani menyentuhku, kau akan menentang seluruh wilayah pertempuran Shenzhou. Bukan itu intinya. Intinya, guruku adalah pendekar terkuat Shenzhou, sang penguasa tertinggi. Kalau kau berani melawanku, guruku tak akan pernah melepaskanmu. Dia benar-benar takut. Kekuatan yang ditunjukkan Qin Chuan membuatnya merasakan kematian begitu dekat untuk pertama kalinya. Lupakan tentang menjadi seorang kaisar Realm Strong, bahkan jika Qin Chuan hanya seorang Raja Realm Strong, bahkan jika dia adalah salah satu dari mereka yang baru saja melangkah ke Raja Realm, dia masih bisa dengan mudah membunuhnya dalam sedetik. Sekarang, yang bisa dilakukan Lei Ting hanyalah menggunakan gurunya, sang master berdaulat, untuk menghalangi Qin Chuan, tetapi dia lupa bahwa gurunya, sang master berdaulat, hanya memiliki kekuatan di alam raja. Dan Qin Chuan telah menunjukkan kekuatan alam kaisar. Tuan Qin, tolong tenangkan amarahmu. Merasakan niat membunuh Qin Chuan, Ye Qingwan segera menjadi cemas dan cepat melangkah maju, wajahnya penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, Lei Ting akan segera menjadi wakil komandan wilayah pertempuran Laut Timur. Jika Qin Chuan membunuhnya, itu akan benar-benar menimbulkan masalah besar. Saat itu, Qin Chuan tidak akan punya tempat untuk berpaling di seluruh Shenzhou. Belum lagi guru Lei Ting adalah master berdaulat, hanya dengan statusnya di domain pertempuran Laut Timur, Qin Chuan tidak mungkin membunuhnya. Bahkan jika dia harus mati, kematiannya tidak boleh disaksikan sepenuhnya oleh khalayak ramai. Pada saat ini, semua orang kuat Asosiasi Perdagangan Naga Hitam terdiam seperti jangkrik di musim dingin, tidak berani bernapas terlalu keras. Bahkan sekitar selusin seniman bela diri bersenjata yang dibawa Lei Ting mengarahkan senjata mereka, membidik ke arah Qin Chuan. Namun ketakutan tampak jelas di wajah mereka. Kehadiran Qin Chuan begitu kuat sehingga, meskipun memegang senjata api, mereka masih merasakan tekanan yang sangat besar. Kekhawatiran Ye Qingwan bertambah kuat dari detik ke detik, dia benar-benar takut kalau Qin Chuan akan bertindak. Hahaha. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras, diikuti oleh datangnya sosok tua, diikuti oleh dua orang wanita muda di belakangnya. Penatua Lu, selamatkan aku. Begitu melihat lelaki tua itu, Lei Ting langsung menampakkan kegembiraan besar, wajahnya penuh permohonan minta tolong. Tetua ini tidak lain adalah Lu Yaozong, kepala logistik domain pertempuran Shenzhou, dan dua wanita muda itu adalah Murong Mingyue dan Lu Yanwu. Saudara Qin. Saat melihat Qin Chuan, Lu Yanwu bergegas maju dengan wajah gembira dan memeluk lengan Qin Chuan di depan mata semua orang. Mata Ye Qingwan terbelalak melihat pemandangan ini. Perlu dicatat bahwa belum lama ini, saudara kandung Lu Yanfei dan Lu Yanwu memiliki konflik dengan Qin Chuan di sini. Saat itu, Lu Yanwu tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun terhadap Qin Chuan, jadi mengapa sekarang dia bersikap begitu penuh kasih sayang? Qin Chuan mengerutkan kening dan langsung menarik lengannya dari pelukan Lu Yanwu. Dia benar-benar tidak punya perasaan apa-apa terhadap gadis sombong ini. Murong Mingyue menatap Qin Chuan dengan wajah penuh permintaan maaf dan berkata, Tuan Qin, maaf mengganggu Anda lagi. Lei Ting benar-benar terpana oleh pemandangan ini. Dia tahu betul betapa bangganya Lu Yanwu, dia bahkan tidak menyukainya, murid kelima dari master berdaulat, jadi mengapa dia begitu dekat dengan Qin Chuan. Dan Murong Mingyue, Ratu komersial keluarga Murong dari 9 gerbang Yandu, sebenarnya memanggil Qin Chuan sebagai Tuan Qin. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah konon Qin Chuan hanyalah seekor semut yang dipungut dari jalanan saat ia masih anak-anak? Lu Yaozong tersenyum sambil melangkah maju dan menatap Qin Chuan, lalu berkata, Qin Chuan, sirah lunak berulir emas yang kuberikan padamu tidak buruk, kan? Armor lunak berulir emas. Apa-apaan ini? Qin Chuan tidak langsung menanggapi, dan Lei Ting, setelah mendengar kata-kata Lu Yaozong, tampak terkejut. Lu Yaozong tersenyum dan berkata, jika bukan karena sirah lunak berulir emas yang kuberikan padamu, aku khawatir jantungmu sudah tertusuk belati itu, kan? Sambil berbicara, dia bahkan mengedipkan mata pada Qin Chuan. Qin Chuan tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain sengaja membantunya menyembunyikan kekuatannya. Adegan di mana perisai energi spiritualnya menangkis belati Changlong terlalu mencengangkan. Jika ini terbongkar, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah baginya. Jelas, Lu Yaozong membantunya. Tentu saja, Qin Chuan tidak akan menolak kebaikannya dan mengangguk sedikit, dengan tenang berkata, armor lunak berulir emas yang kau berikan padaku memang bagus. Lu Yaozong tertawa dan berkata, haha, sirah lunak berulir emas adalah produk berteknologi tinggi terbaru yang dikembangkan oleh domain pertempuran, sirah ini dapat menangkal semua bahaya dari senjata dingin. Mendengarkan pembicaraan mereka, khalayak yang tadinya masih shock, tiba-tiba semuanya mengerti. Jadi dia mengenakan baju sirah lembut berteknologi tinggi yang dikembangkan oleh Battle Domain. Pantas saja dia bisa mengabaikan serangan belati itu. Changlong meninggal dengan rasa frustrasi yang begitu besar. Jika dia tahu orang yang ingin dibunuhnya mengenakan baju sirah lembut yang dapat menangkis semua senjata dingin, dia mungkin akan langsung muntah darah di tempat. Kupikir begitu, bagaimana mungkin anak berusia 20-an itu bisa menjadi kaisar Realm Strong?
Ternyata itu bukan perisai energi spiritual, melainkan zirah lunak berulir emas. Kerumunan itu bergumam di antara mereka sendiri, merasa takut saat mengetahui Qin Chuan dapat menggunakan perisai energi spiritual. Wajah Lei Ting menjadi sangat gelap, tangannya terkepal erat, matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Jadi lawannya mengenakan zirah lunak berulir emas, dan dia baru saja ketakutan hingga memohon belas kasihan Lu Yaozong. Ini benar-benar penghinaan. Jika ini diketahui, bukankah dia, Lei Ting, akan menjadi bahan tertawaan? Saat Lei Ting merasa terhina, Lu Yaozong tiba-tiba berkata, "Tuan Qin, bolehkah aku meminta bantuanmu dan mengampuni Lei Ting?" Mendengar ini, Lei Ting menjadi sangat marah dan malu. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Penatua Lu, apakah seekor semut yang selamat dari pembunuhan dengan mengandalkan zirah lunak berulir emas berhak menunjukkan belas kasihan kepadaku?" Lu Yaozong berteriak dengan marah, "Tutup mulutmu." Lei Ting mengabaikan Lu Yaozong dan mengalihkan pandangannya ke Qin Chuan, dipenuhi niat membunuh saat ia berkata, "Nak, aku menantangmu berduel sampai mati. Beranikah kau menerimanya?" Bab 185 kembali ke Yandu. Lei Ting telah lama membenci Qin Chuan, awalnya mengira Qin Chuan benar-benar kekuatan yang tangguh. Baru sekarang ia menyadari bahwa Qin Chuan hanyalah seseorang yang mengenakan baju zirah lembut berulir emas yang dapat menangkal kerusakan dari senjata dingin. Oleh karena itu, dia langsung menantang Qin Chuan untuk berduel sampai mati. Seiring makin luasnya jaringan pertemanan Qin Chuan, Lei Ting menjadi semakin takut Qin Chuan akan mengungkap pelanggarannya dalam penggunaan ramuan genetik. Oleh karena itu, dia sekarang menginginkan kematian Qin Chuan, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Setelah merasakan niat membunuh dari pihak lain, ekspresi Qin Chuan berubah sangat muram. Tepat saat dia hendak menerima tantangan lawannya dalam pertarungan hidup dan mati, Lu Yaozong tiba-tiba mengamuk dan menendang perut Lei Ting. Ledakan. Lei Ting terpental sejauh belasan meter, jatuh menghantam tanah dengan keras, menderita kejang di perut bagian bawah dan muntah-muntah kesakitan. Sambil menunjuk Lei Ting, Lu Yaozong meraung dengan geram, "Jika kau berani memprovokasi lagi, aku tak perlu Tuan Qin bertindak, aku sendiri yang akan mematahkan kakimu." Tanpa memberi Lei Ting kesempatan berbicara, dia memelototi para seniman bela diri yang dibawa Lei Ting dan memarahi, "Keluarlah dari sini." Jika Lei Ting saja ditegur seperti anak kecil, bagaimana dengan orang-orang yang dibawanya? Tak lama kemudian, semua seniman bela diri dari domain pertempuran yang datang bersama Lei Ting pergi, kecuali Lei Ting sendiri. Tatapan mata Lu Yaozong menatap tajam ke arah Lei Ting saat dia berteriak, "Kau tidak mau pergi?" Lei Ting menggertakkan giginya, menatap Qin Chuan dengan pandangan gelap, lalu berbalik dan pergi. Meskipun dia adalah murid dari Master Berdaulat, dia tidak berani bersikap terlalu lancang di depan orang kuat yang lebih tua dari domain pertempuran seperti Lu Yaozong. Terutama karena Lu Yaozong juga berafiliasi dengan salah satu dari 9 gerbang Yandu. "Keluarga Lu, apakah aku bilang kau boleh pergi?" Tepat saat Lei Ting hendak masuk ke mobil, suara dingin Qin Chuan tiba-tiba bergema. Lu Yaozong segera menjadi tegang, "Tuan Qin, Anda." Dia secara alami kenal dengan Master Berdaulat, dan jika Qin Chuan membunuh atau melukai Lei Ting di depannya, akan sulit untuk menjelaskannya. Namun, Qin Chuan tampaknya tidak memberinya muka, memotong perkataan Lu Yaozong dan berkata, "Aku orang yang suka masalah. Melepaskan seseorang yang berniat membunuhku hanya akan membawa lebih banyak masalah di kemudian hari." Perkataannya juga merupakan pendiriannya. Tepat ketika Lei Ting hendak masuk ke mobil, setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang kejam. Ia berbalik menghadap Lu Yaozong dan berkata, "Penatua Lu, kau telah melihatnya sendiri. Bukannya aku tidak menghormatimu, tetapi anak muda ini sedang mencari kematian." Lu Yaozong ingin mencabut pistolnya dan melumpuhkan Lei Ting sambil berteriak, "Tutup mulutmu." Kemudian, menoleh ke Qin Chuan, dia berkata, "Tuan Qin, saya jamin, dia tidak akan pernah menyusahkan Anda lagi." Qin Chuan menggelengkan kepalanya, wajahnya yang tanpa ekspresi menatap Lu Yaozong sambil berkata, "Bagaimana jika aku bersikeras membunuhnya? Apakah kau akan menjadi musuhku, tetua Lu?" Wajah Lu Yaozong dipenuhi kepahitan. Orang lain mungkin tidak menyadari kekuatan Qin Chuan, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dengan wawasannya, dia sangat menyadari bahwa kemampuan yang ditunjukkan Qin Chuan sebelumnya adalah perisai kiroh. Ini adalah kaisar kuat sejati, orang seperti itu bisa melawan setengah negara sendirian, bagaimana mungkin dia berani menjadi musuhnya? Di balik sikap tenang Qin Chuan, dia bisa melihat sedikit niat membunuh yang tajam. Tampaknya jika dia berani menyatakan dirinya sebagai musuh Qin Chuan akan mengambil tindakan sekarang juga, membunuhnya juga. Lu Yaozong menggigil tak terkendali, dan dengan wajah getir, dia berkata, "Beraninya aku menjadi musuh Tuan Qin. Hanya saja, saya berharap Tuan Qin akan mempertimbangkan bahwa Tuan yang berdaulat sedang menjaga perbatasan kita, melindungi rumah dan negara kita, dan mengampuni nyawa muridnya. Kalau anak ini berani memprovokasimu lagi, aku jamin, kau tak perlu repot-repot."
Aku sendiri yang akan menghabisinya. Nada suaranya sangat tulus saat menghadapi Qin Chuan, seorang kaisar alam yang legendaris. Ia tidak berani berpura-pura. Hanya dengan memikirkan pihak lain saja, dia takut dia bisa terbunuh dalam sekejap. Sebelumnya, di aula VIP nomor 1 di East Sea Grand Hotel, Qin Chuan telah membunuh Nan Gonghong, yang memiliki kekuatan energi Zing Skill Peak, dengan satu serangan. Terutama api hijau yang muncul dari udara tipis di ujung jari Qin Chuan, yang langsung menguapkan mayat Nan Gonghong. Bahkan sekarang, Lu Yaozong masih merasakan ketakutan yang mendalam. Penatua Lu, anak ini benar-benar bodoh. Kau ingin melindunginya, tapi dia bersikeras mencari kematian. Kalau begitu, biarkan saja dia dan biarkan aku melawannya. Sambil berbicara, Lei Ting berjalan ke arah Qin Chuan, tentu saja, kita tidak perlu bertarung sampai mati. Demi dirimu, Tetua Lu, aku akan mengampuni nyawanya. Namun dalam hatinya, dia berpikir muram bahwa meskipun Qin Chuan menjadi sayur, dia masih dianggap hidup. Dengan kekuatan dan teknik yang dipelajarinya di Battle Domain, menjadikan seseorang sayur adalah hal yang mudah. Lu Yaozong hampir meledak amarahnya. Kapan dia pernah bilang untuk membiarkan si brengsek ini mengampuni nyawa Tuan Qin? Dia sedang berusaha melindungi bocah bodoh ini. Kakek, karena wakil komandan Lei Ting ini ingin mati, biarkan saja dia. Bahkan jika dia dibunuh oleh saudara Qinku, itu salahnya sendiri. Lu Yanwu berkata riang, sekalipun Tuan yang berdaulat bersikap protektif, muridnya lah yang memprovokasi lebih dulu. Dia pasti tidak mungkin bersikap tidak masuk akal dan menyusahkan saudara Qin, kan? Tentu saja, kalaupun dia melakukannya, itu tidak masalah. Lagi pula, saudara Qin adalah yang paling kuat. Dia bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Ia telah lama menjadi penggemar berat Qin Chuan. Meskipun ia tidak tahu kekuatan sejati Qin Chuan, ia yakin Qin Chuan adalah yang terkuat, bahkan lebih kuat daripada pendekar papan atas Shen Zhou, sang penguasa tertinggi. Saat dia menatap Qin Chuan, matanya dipenuhi kekaguman, berharap dia bisa segera bergegas dan memeluknya selamanya sebagai hiasan manusia. Ucapannya membuat wajah Lei Ting menjadi sangat gelap, dan sambil menggertakkan gigi, dia berkata, Lu Yanwu, kamu boleh mengatakan apapun tentangku, tetapi berbicara tentang guruku seperti itu sudah keterlaluan. Lu Yanwu mengerjap polos dan berkata, apa yang salah kukatakan? Ye Qingwan tercengang. Penyihir ini sengaja melakukannya, kan? Lu Yaozong hampir menjadi gila karena frustrasi, berusaha sekuat tenaga membujuk, sementara cucunya mengipasi api. Tutup mulutmu. Dia meraung dengan marah, ludahnya berhamburan dan mengenai wajah Lu Yanwu. Lu Yanwu mundur beberapa langkah dengan ekspresi jijik, lalu bergumam lirih, aku hanya mengatakan kebenaran. Lu Yaozong melotot padanya dan kemudian menoleh ke arah Murong Mingyue di sampingnya, Mingyue, tolong bantu Penatua Lu membujuk Tuan Qin. Murong Mingyue menghela napas. Ia sebenarnya tidak ingin membujuk Qin Chuan dalam hal ini, tetapi ia mengandalkan Lu Yaozong untuk meyakinkan Tetua Murong agar datang ke kota Jiangcheng untuk menerima perawatan Qin Chuan. Maka, ia menoleh ke Qin Chuan dan berkata, Tuan Qin, Guru Lei Ting, bagaimanapun juga, adalah penguasa tertinggi. Jika Anda benar-benar membunuhnya, saya khawatir Anda akan mendapat masalah lebih banyak lagi. Kenapa tidak biarkan dia kembali ke Yandu? Kalau dia berani masuk ke Provinsi Laut Timur lagi, kau bisa membunuhnya. Dengan berbuat demikian, dia, pada dasarnya, membantu Lu Yaozong membujuk Qin Chuan dan juga membantu menjinakkan Lei Ting, bom waktu yang terus berdetak. Mengingat temperamen Lei Ting, selama ia berada di Laut Timur sehari saja, ia tak akan menyerah untuk membalas dendam. Hanya dengan mengusirnya sepenuhnya dari Laut Timur, perdamaian dapat dipulihkan. Bab 186 sebuah permintaan bantuan. Qin Chuan langsung terdiam, sejak Lei Ting memendam niat membunuh ke arahnya, dia sudah tercantum dalam daftar orang mati. Namun, kata-kata Lu Yaozong dan Murong Mingyue membuatnya ragu. Seperti yang dikatakan Lu Yaozong, Lei Ting adalah murid dari Master Berdaulat, yang saat ini tengah menjaga perbatasan, seorang pahlawan dalam dirinya sendiri. Jika dia membunuh Lei Ting sekarang, itu memang agak tidak pantas. Namun, Lei Ting telah berulang kali memprovokasinya dan bahkan menyembunyikan niat membunuh. Jika ancaman ini tidak disingkirkan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Lei Ting tiba-tiba tertawa, Murong Mingyue, kau benar-benar meremehkanku. Kau pikir kau bisa memaksaku meninggalkan Laut Timur begitu saja? Apa kau pikir kau memenuhi syarat? Murong Mingyue mengerutkan kening, jika bukan karena membantu Lu Yaozong, dia benar-benar berharap Qin Chuan akan membunuh orang bodoh ini. Lu Yaozong menamparkan bagian belakang kepala Lei Ting dan berteriak dengan marah, sudah kubilang keluar dari Provinsi Laut Timur, apa kau pikir aku memenuhi syarat? Wajah Lei Ting berubah drastis, Penatua Lu, bukankah tindakanmu agak tidak pantas? Perjalanannya ke Provinsi Laut Timur hanyalah tugas untuk mencari emas, untuk bertahan selama 1 atau 2 tahun sebelum kembali untuk promosi.
Dia belum resmi mengambil alih, dan jika dia pergi sekarang, bukan hanya promosi jabatannya mustahil, dia bahkan mungkin menghadapi hukuman. Lu Yaozong melotot marah, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Masalah kau menggunakan ramuan genetik secara ilegal saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Wajah Lei Ting dipenuhi dengan kengerian, dia tidak menyangka bahwa penggunaan ramuan genetiknya pagi itu akan diketahui oleh Lu Yaozong begitu cepat. Untuk sesaat, dia dilanda kepanikan. Ramuan genetik adalah rahasia domain pertempuran dan baru dikembangkan baru-baru ini. Jika informasi tentangnya bocor sekarang, terutama kepada pasukan lawan Shenzhou, seluruh proyek penelitian akan hancur. Pada saat itu, sebagai orang yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut, ia akan dibawa ke Battle Domain Tribunal, dan ia mungkin tidak hanya kehilangan masa depannya tetapi mungkin juga nyawanya. Semakin dia memikirkannya, semakin hebat kepanikannya. Tuan Qin, selama Anda setuju, saya jamin dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di Laut Timur seumur hidupnya. Lu Yaozong menatap ke arah Qin Chuan lagi, matanya dipenuhi dengan permohonan. Sebagai orang penting di domain pertempuran, tidak ada seorang pun yang mampu membuatnya begitu rendah hati, Qin Chuan adalah yang pertama. Namun, dia sama sekali tidak merasa malu. Apa yang perlu dipermalukan di hadapan seorang kaisar muda yang kuat? Pada saat itu, mata Lei Ting terbelalak karena terkejut. Dia sangat menyadari betapa tingginya status Lu Yaozong di domain pertempuran, dia tidak pernah melihatnya bertindak begitu hati-hati bahkan di hadapan gurunya sendiri, sang master berdaulat. Namun kini, sikapnya itu ditunjukkannya kepada seorang pemuda. Karena diangkat menjadi murid oleh guru agung, ia tentu saja bukan orang bodoh. Sebelumnya, ia pernah meremehkan Qin Chuan, menganggapnya seperti semut yang dipungut oleh seorang kakek tua pemulung. Namun kini, ia mulai ragu. Apa sebenarnya identitas Qin Chuan? Mengapa ia diperlakukan begitu hormat oleh Lu Yaozong? Di dunia Shenzhou yang biasa-biasa saja, status Lu Yaozong sudah sangat tinggi. Sepertinya tidak ada anak muda yang bisa membuatnya memohon dengan begitu rendah hati. Tiba-tiba sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benaknya. Keluarga bela diri kuno. Mungkinkah Qin Chuan berasal dari keluarga bela diri kuno yang selalu menyendiri? Di bawah langit, hanya anggota keluarga bela diri kuno yang bisa memaksa Lu Yaozong memohon dengan rendah hati, bukan? Murong Mingyue juga menatap Qin Chuan dengan penuh harap. Meskipun dia membantu Lu Yaozong membujuk Qin Chuan, dia tidak ingin Qin Chuan menyinggung tuan yang berdaulat. Menyinggung Sovereign Master akan mendatangkan banyak masalah bagi Qin Chuan, meskipun Qin Chuan adalah seorang Raja Realem yang kuat, dia tidak dapat menandingi otoritas Sovereign Master yang sangat besar di Shenzhou. Kalau begitu, aku akan memberikan sedikit wajah pada tetua Lu, dan membiarkannya keluar dari Laut Timur. Qin Chuan akhirnya berbicara, menatap Lei Ting dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu seharusnya merasa beruntung bahwa tetua Lu telah tiba, kalau tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Jika aku mendengar lagi kau menindas orang lain dengan menggunakan jabatanmu, aku akan membunuhmu. Ledakan. Aura yang kuat tiba-tiba meletus dari dalam dirinya. Dor, dor, dor. Di bawah tatapan kaget Lei Ting, ubin lantai granit antara dia dan Qin Chuan hancur berkeping-keping. Buk, buk, buk. Lei Ting tertimpa kekuatan tak terlihat, seakan-akan terkena pukulan berat, dan mundur 7 atau 8 langkah sebelum berhenti. Kemarahan telah lama meninggalkan wajahnya, digantikan oleh keterkejutan yang mendalam saat dia berkata dengan tak percaya, pelepasan energi internal, kau adalah Grandmaster keterampilan pemberian energi. Lu Yaozong mendesah dalam hati. Lei Ting hanya mengira Qin Chuan adalah seorang Grandmaster keterampilan energi, sedikit yang dia tahu, kekuatan Qin Chuan telah mencapai alam kaisar yang legendaris. Murong Mingyue mencibir. Qin Chuan baru saja menunjukkan tekanan energi Zinc skill, dan itu sudah sangat mengejutkanmu. Apa reaksimu jika tahu dia adalah pembangkit tenaga listrik di alam raja? Terima kasih banyak, Tuan Qin, atas belas kasihannya. Lu Yaozong bergegas berkata, tatapannya kemudian menjadi dingin saat dia memarahi Lei Ting, apakah kamu masih belum pergi? Baru pada saat itulah Lei Ting tersadar kembali, tangannya terkepal erat. Di usianya yang 40 tahun, dia telah mencapai puncak energi gelap, menganggap dirinya sangat berbakat, namun dia tidak pernah membayangkan seorang pemuda berusia 25 atau 26 tahun telah mencapai keterampilan memberi energi. Tiba-tiba, dia mengerti mengapa Lu Yaozong begitu sopan kepada Qin Chuan, seorang Grandmaster keterampilan energi berusia 25 atau 26 tahun telah jauh melampaui pencapaian seorang master berdaulat pada usia itu. Namun tak lama kemudian, ia kembali tenang, diam-diam berpikir, meskipun kau jenius di jalur bela diri, apa salahnya? Kau baru saja mencapai energi Zinc skill. Begitu aku bergabung dengan tim tempur Azure Dragon, aku juga akan segera mencapai energi Zinc skill. Seiring berjalannya waktu, jarak di antara kita akan semakin mengecil, dan suatu hari nanti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Jika bukan karena datang ke domain pertempuran Laut Timur untuk mengasah kemampuannya, ia pasti sudah bergabung dengan tim tempur Naga Azure.
Kini, karena terpaksa pergi, hanya itu satu-satunya pilihannya. Baru setelah Lei Ting pergi, Lu Yaozong benar-benar merasa rileks, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qin, bisakah kita bicara empat mata? Qin Chuan bermaksud membantu Xiao Mengyi mengamankan kontrak pasokan farmasi untuk domain pertempuran, tetapi dia sebelumnya telah dipecat oleh Lu Yaozong dan pergi tanpa membicarakannya. Sekarang Lu Yaozong mengambil inisiatif untuk berbicara, dia tentu tidak akan menolak. Di ruang resepsi pribadi di lantai 2 Rose Garden Villa milik Ye Qingwan, hanya Qin Chuan, Lu Yaozong, dan penjaga bernama Wei Zong yang hadir. Sudah waktunya membicarakan bisnis, tetapi Lu Yaozong tiba-tiba ragu-ragu. Kalau saja Qin Chuan hanyalah seorang raja kuat di alam raja, itu lain hal, tetapi Lu Yaozong tahu Qin Chuan adalah seorang kaisar kuat di alam kaisar yang legendaris, yang membuatnya agak gugup. Qin Chuan mengambil inisiatif untuk berbicara, Penatua Lu, jika ada sesuatu yang ingin Anda katakan, jangan ragu untuk berterus terang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lu Yaozong akhirnya berkata, saya ingin membeli pil pembersih sumsum tulang dari Tuan Qin, untuk membantu meningkatkan fisik para prajurit domain pertempuran kita dan meningkatkan efektivitas tempur mereka, demi melindungi negeri Shenzhou dengan lebih baik. Bagus, saya setuju. Yang membuat Lu Yaozong tercengang adalah bahwa Qin Chuan menyetujuinya begitu mudahnya. Dia bahkan tidak membahas persyaratan spesifik sebelum menyetujuinya. Setelah tertegun sejenak, dia bertanya dengan heran, kamu setuju? Qin Chuan berkata dengan tenang, hanya aku yang bisa memurnikan pil pembersih sumsum tulang, jadi aku hanya bisa setuju memberimu 100 pil setiap bulan, tapi kau harus menyediakan bahan-bahanmu sendiri. Bagus sekali, tidak ada masalah sama sekali. Atas nama wilayah pertempuran Shenzhou, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lu Yaozong segera berdiri dan memberi hormat dalam-dalam pada Qin Chuan. Hanya satu pil pembersih sumsum tulang dapat menciptakan seorang prajurit super, 100 pil sebulan sama dengan 100 prajurit super. Pil pembersih sumsum tulang adalah ramuan tingkat atas yang bahkan diidam-idamkan oleh para Grandmaster keterampilan energi Xing. Tiba-tiba Lu Yaozong berkata, selain itu, aku punya permintaan lain. Qin Chuan mengerutkan kening, bicaralah. Lu Yaozong menatap Qin Chuan dengan mata berapi-api, suaranya diwarnai kegembiraan, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi instruktur tim tempur naga biru. Bab 187 apakah ini sulit? Seorang instruktur untuk tim tempur naga Azure. Qin Chuan mengerutkan keningnya, tidak pernah terpikir untuk bergabung dengan pasukan manapun, terutama pasukan resmi seperti Battle Domain. Inti persoalannya ialah mereka yang berasal dari Battle Domain bersikap dengan arogansi yang amat sangat. Ambil contoh Luyan Fei, cucu Lu Yaozong, ia tampak sebagai salah satu anggota kelompok tim tempur naga biru dan sangat arogan. Begitu pula Lei Ting. Bahkan Lu Yaozong sendiri, saat bertemu Qin Chuan untuk pertama kalinya, bersikap dengan sikap superioritas, tidak menganggap serius Qin Chuan sama sekali. Melihat ekspresi tidak senang Qin Chuan, Lu Yaozong segera berkata, Tuan Qin, jangan terburu-buru menolak. Tunggu sampai saya selesai bicara, baru Anda bisa mempertimbangkan apakah akan menjadi instruktur tim tempur naga biru atau tidak. Qin Chuan tidak berkata apa-apa, hanya menatap Lu Yaozong dengan acuh tak acuh. Lu Yaozong berbicara dengan ekspresi muram, Shenzhou mungkin tampak damai sekarang, tetapi kenyataannya tidak demikian. Penguasa tertinggi telah lama mempertahankan perbatasan, dan beberapa raja alam kuat lainnya dari domain pertempuran juga ditempatkan di wilayah mereka masing-masing. Itulah sebabnya aku sangat protektif terhadap Lei Ting. Lagi pula, dia adalah murid Master Berdaulat. Master Berdaulat begitu sibuk melindungi tanah Shenzhou dan mempertahankan perbatasan sehingga ia mengabaikan instruksi murid-muridnya, yang menyebabkan tingkat karakter mereka yang berbeda-beda. Tim tempur naga Azure telah mengumpulkan pemuda-pemuda berbakat dari semua domain pertempuran utama. Jika terjadi perang, mereka akan menjadi ujung tombak kekuatan tempur, tetapi para bajingan ini, sebagai tokoh terkemuka di domain mereka masing-masing, akan membutuhkan instruktur yang tepat untuk mengendalikan mereka. Dengan kekuatanmu, Tuan Qin, kau lebih dari mampu untuk menaklukkan dan mengajari mereka. Saya harap Anda dapat mengambil peran sebagai instruktur tim tempur naga Azure demi ratusan juta orang di Shenzhou. Setelah mengatakan ini, Lu Yaozong membungkuk dalam-dalam pada Qin Chuan. Meskipun dia adalah petinggi dari domain pertempuran, bertindak seperti ini demi kebenaran nasional bukanlah hal yang memalukan, terutama mengingat Qin Chuan dikabarkan sebagai seorang kaisar kuat. Qin Chuan terdiam. Sebagai salah satu penduduk Shenzhou dan seseorang yang cakap, membantu domain pertempuran melatih sekelompok individu kuat bukanlah hal yang tidak dapat diterima baginya. Namun, racun ilahi Kunlun di dalam dirinya belum sepenuhnya hilang. Jika meletus, situasinya akan sangat buruk. Terutama karena anggota tim tempur naga biru semuanya adalah pemuda berbakat dari domain pertempuran utama. Jika racun ilahi Kunlun meletus karena dia, kemungkinan besar itu akan membunuh mereka semua seketika. Jika itu terjadi, dia tidak hanya gagal membantu Battle Domain tetapi juga akan menjadi penjahat Shenzhou. Penatua Lu, tolong jangan menekan saya.
Karena alasan pribadi, saya tidak bisa tinggal di domain pertempuran terlalu lama, sebaiknya Anda mencari orang lain. Setelah merenung sejenak, Qin Chuan tanpa ragu menolak tawaran tersebut. Lu Yaozong langsung cemas, Tuan Qin, sebagai kaisar alam yang legendaris, jika Anda secara pribadi melatih anggota tim ini, Anda pasti bisa mengubah mereka menjadi prajurit seperti Tuan yang berdaulat. Ini akan menjadi pengabdian yang luar biasa bagi seluruh Shenzhou. Tidak ada yang lebih cocok daripada Anda untuk menjadi instruktur tim tempur naga Azure. Qin Chuan masih menggelengkan kepalanya, maaf, aku tidak bisa menerima tawaranmu. Tunggu sebentar. Saat Qin Chuan hendak pergi, Lu Yaozong buru-buru berkata, apakah kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak bisa tinggal di domain pertempuran untuk waktu yang lama? Qin Chuan mengangguk. Wajah Lu Yaozong berseri-seri gembira, dan ia buru-buru berkata, bagaimana kalau begini? Kau bisa menjadi pelatih kehormatan tim tempur naga biru, kau tidak perlu menerima misi pelatihan. Habiskan saja seminggu bersama tim tempur naga biru setiap bulan, dan berikanlah bimbingan. Setelah akhirnya bertemu seseorang yang luar biasa seperti Qin Chuan, bagaimana mungkin dia membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Dia hampir yakin bahwa di seluruh Shenzhou, tidak ada seorang pun yang lebih cocok daripada Qin Chuan untuk menjadi pelatih tim tempur naga biru. Setelah beberapa detik hening, Qin Chuan berkata tanpa daya, baiklah, aku akan tinggal di tim tempur naga Azure selama sebulan, lalu aku akan pergi. Lu Yaozong menggelengkan kepalanya dengan bersemangat, 1 bulan sungguh terlalu singkat, bagaimana kalau... Dia tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati dan menyarankan, bagaimana kalau 1 tahun? Qin Chuan bertanya, Penatua Lu, apa saja persyaratan domain pertempuran untuk tim tempur naga Azure? Lu Yaozong berkata dengan wajah getir, menurut orang-orang tua itu, dalam setahun, kita harus meningkatkan kekuatan 100 prajurit elit ini setidaknya 1 tingkat. Setidaknya harus ada 10 ahli bela diri alam puncak energi gelap, dan yang lainnya setidaknya harus melangkah ke alam tengah energi gelap. Dalam waktu 3 tahun, kita harus melatih 10 Grandmaster keterampilan energi, dan sisanya akan mencapai alam puncak energi gelap. Dalam 10 tahun, kita harus melatih 3 raja alam terkuat, dengan semua elit menjadi Grandmaster keterampilan energi. Menurutnya, ini adalah misi yang mustahil untuk diselesaikan, dan justru karena alasan inilah dia secara pribadi datang mencari seseorang yang dapat memurnikan pil pembersih sumsum segera setelah dia mendengar ada orang seperti itu. Qin Chuan mengerutkan kening, persyaratannya memang sangat tinggi. Dia telah bertemu Lu Yanfei dan menyadari bahwa Lu Yanfei memiliki kekuatan alam puncak energi gelap, namun dia masih lulus penilaian tim tempur naga biru di puncak kelasnya. Selain itu, anggota tim tempur naga Azure harus berusia di bawah 30 tahun. Dari perspektif ini, kelompok elit ini sangat muda, dan yang terkuat sudah berada di alam puncak energi gelap. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berkata, begini yang akan kita lakukan. Aku akan mengambil peran sebagai pelatih tim tempur Azure Dragon, tetapi aku akan pergi setelah 3 tahun dan targetnya tercapai. Mendengar ini, Lu Yaozong terdiam sejenak sebelum bertanya dengan penuh semangat, dalam 3 tahun, melatih 10 Grandmaster keterampilan energi, dan sisanya mencapai alam puncak energi gelap. Apa kau yakin akan menunggu sampai saat itu? Baru saja, dia sebenarnya telah siap menyetujui syarat Qin Chuan untuk tinggal bersama tim tempur naga biru selama sebulan. Bagaimanapun, Qin Chuan memang seorang kaisar Realm Strong, lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi pelatih tim tempur naga biru, atau bahkan King Realm Strong yang sudah lama berdiri di domain pertempuran. Sekarang, Qin Chuan telah setuju untuk membantu tim tempur naga biru mencapai tujuan 3 tahun mereka, dan Lu Yaozong tiba-tiba meragukan apakah usia tuanya telah memengaruhi pendengarannya. Melihat reaksi Lu Yaozong yang bersemangat, Qin Chuan agak kehilangan kata-kata. Bukankah ini hanya masalah melatih 10 Grandmaster keterampilan energi dan membuat yang lainnya mencapai alam puncak energi gelap? Apakah itu begitu sulit? Dia mengangguk dan berkata, ya, benar. Lu Yaozong tertegun dan masih sulit menerimanya. Ia berkata, kau harus tahu bahwa meskipun 100 seniman bela diri elit ini telah mencapai alam energi gelap, sebagian besar berada di alam energi gelap tahap awal dan tahap tengah, dan hanya sedikit yang mencapai alam energi gelap tahap akhir dan puncak. Qin Chuan mulai sedikit tidak sabar dan berkata sambil mengerutkan kening, ada apa denganmu, orang tua? Tadi kau memohon padaku untuk menjadi pelatih tim tempur naga biru, dan sekarang setelah aku setuju, kenapa kau masih mengomel? Hahaha. Akhirnya, Lu Yaozong yakin bahwa ia tidak salah dengar dan sangat gembira. Ia tertawa dan berkata, itu hanya ocehan orang tua dalam diriku. Tuan Qin, sebagai seorang kaisar Realm Strong, bagaimana mungkin kau mempermainkanku? Qin Chuan kehilangan kata-kata, tetapi kemudian ia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan berkata, selain pil pembersih sumsum tulang, aku juga punya obat yang sangat ampuh untuk mengobati luka. Apakah wilayah pertempuran membutuhkannya? Inilah alasan terpenting pertemuannya dengan Lu Yaozong. Selama ia berhasil menjalin kerja sama dengan domain pertempuran, Tianmei Pharmaceuticals milik Xiao Mengyi pasti akan meroket.
Bab 188. Kembali sekarang. Tidak peduli apakah ada perasaan antara dia dan Xiao Mengyi atau tidak, satu hal yang pasti, wanita ini sedang mengandung anaknya. Tentu saja, dia akan membantu Xiao Mengyi mewujudkan mimpinya. Mendengar bahwa ia masih memiliki obat penyembuh khusus, Lu Yaozong sangat gembira dan mengangguk berulang kali, dengan penuh semangat berkata, tentu saja kami membutuhkannya. Obat penyembuh yang diberikan oleh Tuan Qin akan diterima sepenuhnya oleh wilayah pertempuran. Kalau begitu, biarkan ketua Tianmei Pharmaceuticals, Xiao Mengyi, membicarakannya denganmu. Haha, kedengarannya bagus. Lu Yaozong telah menyelidiki Qin Chuan secara menyeluruh dalam perjalanannya menemui Qin, dan tentu saja tahu bahwa hubungan Xiao Mengyi dengan Qin bukanlah hubungan biasa. Segera, di Rose Garden Villa milik Ye Qingwan, Xiao Mengyi menandatangani kontrak senilai 100 miliar. Bahkan setelah Lu Yaozong pergi bersama Lu Yanwu, Xiao Mengyi belum juga sadar. Kontrak sebesar itu ditandatangani hanya dalam 10 menit, dan kuncinya adalah Lu Yaozong bahkan tidak menawar, melainkan langsung menyetujuinya. Qin Chuan, apakah aku bermimpi? Orang tua tadi, apakah dia benar-benar kepala logistik wilayah pertempuran Shenzhou? Setelah beberapa saat, Xiao Mengyi menatap Qin Chuan dengan wajah gembira dan bertanya. Qin Chuan tersenyum dan berkata, apakah menurutmu ada orang yang berani menyamar sebagai kepala logistik wilayah pertempuran Shenzhou? Ye Qingwan juga jarang menunjukkan senyum dan berkata, Nona Xiao, karena berhasil menjalin kerjasama dengan markas besar wilayah pertempuran, Tianmei Pharmaceuticals milikmu akan segera menjadi salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Shenzhou. Saya ucapkan selamat sebelumnya. Xiao Mengyi dengan cepat berkata, terima kasih, Sister Qingwan. Matanya langsung memerah, dan dia menatap Qin Chuan dengan penuh kasih sayang. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa bebas. Sejak muda, dia ingin membangun kerajaan bisnis, tetapi sebaik apapun usahanya, keluarga Xiao tidak menganggapnya serius dan hanya ingin memanfaatkannya untuk aliansi pernikahan dengan imbalan keuntungan besar bagi keluarga. Hari ini, Qin Chuan menyelamatkannya dari jurang tak berdasar ini, dan tidak hanya itu, dia juga membantunya mengamankan proyek kerja sama domain pertempuran senilai 100 miliar. Adegan pertemuannya dengan Qin Chuan tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia merasa sangat beruntung. Dapat dikatakan bahwa pertemuannya dengan Qin Chuan di kedai kecil itu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Dengan penuh rasa terima kasih, dia berkata, Qin Chuan, terima kasih. Qin Chuan tersenyum tipis, tidak perlu formalitas seperti itu di antara kita. Melihat mereka berdua, Ye Qingwan tiba-tiba merasa iri. Dicintai oleh pria yang begitu kuat sungguh merupakan kebahagiaan terbesar. Sayangnya, dia terlambat bertemu Qin Chuan dan tidak layak untuknya. Qin Chuan, kontrak ini terlalu besar. Dengan ukuran Tianmei Pharmaceuticals saat ini, kita masih jauh dari mampu memasok obat-obatan yang dibutuhkan. Setelah tenang, Xiao Mengyi mulai khawatir lagi. Kontrak ini dapat memungkinkan Tianmei Pharmaceuticals dengan cepat menjadi perusahaan farmasi terkemuka, tetapi sekarang, sejumlah besar uang dibutuhkan untuk membangun jalur produksi, dan dia tidak memiliki banyak modal. Xiao Mengyi menghela napas dan berkata, selain itu, kita juga membutuhkan pemasok bahan obat yang cukup besar untuk menyediakan bahan yang cukup bagi kita. Ye Qingwan segera angkat bicara, soal uang, aku bisa bantu kamu. 10 miliar, cukup. Xiao Mengyi langsung gembira. 10 miliar lebih dari cukup untuk membangun beberapa lini produksi farmasi. Namun, dia tidak mengenal Ye Qingwan dan baru saja bertemu dengannya hari ini, jadi dia ragu sejenak. Melihat Xiao Mengyi tidak berbicara, Ye Qingwan tersenyum lagi dan berkata, jangan khawatir, 10 miliar itu adalah kekayaan pribadiku. Aku akan meminjamkannya kepadamu. Tidak perlu bunga, dan aku tidak menginginkan saham apapun di perusahaanmu. Anggap saja ini sebagai bentuk hubungan baik denganmu. Xiao Mengyi langsung ragu-ragu dan tanpa sadar menatap Qin Chuan. Qin Chuan tersenyum tipis, karena Suster Qingwan ingin meminjamkannya kepadamu, kamu harus menerimanya. Dana yang dikuasainya cukup untuk membantu Xiao Mengyi membangun cukup banyak jalur produksi farmasi. Sebelumnya, saat melacak keberadaan Tang Zhonghan melalui manik darah, ia telah melacak sosok kuat bernama Chen Jinsong. Setelah mengetahui bahwa Chen Jinsong telah melukai Tang Zhonghan dengan serius, ia pun membunuhnya. Dia juga memperoleh sebuah rumah mewah di kota provinsi dan uang tunai hampir 100 juta dari pria itu. Di puncak Yunfeng, ia menemukan banyak barang antik dan lukisan berharga, serta bahan obat berharga yang berusia lebih dari 100 tahun. Ye Qingwan adalah ibu angkat Xiao Rou, dan karena Xiao Mengyi sedang mengandung anaknya, tentu saja dia tidak keberatan kedua wanita ini menjadi lebih dekat. Xiao Mengyi berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudari Qingwan, saya sungguh-sungguh berterima kasih. Ye Qingwan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Nanti saja berikan rekening perusahaannya, dan aku akan mentransfer uangnya langsung ke rekening perusahaanmu. Xiao Mengyi berkata, baiklah, Sister Qingwan. Ye Qingwan tiba-tiba menambahkan, ngomong-ngomong,
Tentang pemasok bahan obat, aku bisa merekomendasikan satu kepadamu. Xiao Mengyi sangat gembira, karena dia sudah memiliki pasar dan dana, dan sekarang dia hanya membutuhkan pemasok bahan obat. Ye Qingwan melirik Qin Chuan dan berkata sambil tersenyum, pemasok bahan obat yang ingin saya rekomendasikan ada hubungannya dengan Tuan Qin. Qin Chuan bertanya, kau tidak sedang membicarakan keluarga Su, kan? Ye Qingwan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah membantu Meng Yi mencapai kesepakatan dengan keluarga Su. Xiao Mengyi memandang Qin Chuan dengan heran. Qin Chuan berkata, sebagai mantan pemasok bahan obat nomor 1 di kota provinsi, keluarga Su memang bisa menjadi mitra Tianmei Pharmaceuticals. Sambil berkata demikian, ia menatap Xiao Mengyi dan menambahkan, aku hanya bicara dengan Su Nanzi dari keluarga Su. Kau bisa menghubunginya langsung kalau sudah waktunya. Mendengar nama Su Nanzi, raut wajah Xiao Mengyi sedikit muram, namun sesaat kemudian ia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan menghubunginya saat waktunya tiba. Hatinya tersentuh. Jelas, Qin Chuan sudah mulai merencanakan untuk membantunya mencapai mimpinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengatur pasokan bahan obat dengan Su Nanzi sebelumnya? Qin Chuan, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan hanya membicarakan Tianmei Pharmaceuticals. Aku sendiri juga akan terpaksa menikah dengan keluarga Chen. Mata Xiao Mengyi merah karena air mata saat ia menatap Qin Chuan dan berkata, aku juga tahu betapa cemerlangnya masa depan Tianmei Pharmaceuticals. Hanya dengan kontrak Battle Domain saja, sudah cukup bagi Tianmei Pharmaceuticals untuk berdiri di puncak Shenzhou. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah kehilangan segalanya. Qin Chuan tersenyum pada Xiao Mengyi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Xiao Mengyi menarik napas dalam-dalam, lalu setelah mengendalikan emosinya, berkata, ketika kita kembali ke kota Jiangcheng, aku akan menyiapkan kontrak untuk mentransfer 90% saham Tianmei Pharmaceuticals kepadamu. Qin Chuan langsung terkejut dan hendak menolak. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Xiao Mengyi dengan tegas berkata, jika kamu menolak, maka aku tidak akan menerima bantuan apapun yang kamu tawarkan. Qin Chuan tersenyum pahit dan berkata, Tianmei Pharmaceuticals, bagaimanapun juga, adalah ciptaanmu. Memberiku begitu banyak saham tidaklah pantas. Xiao Mengyi berkata, apakah pantas atau tidak, akulah yang memutuskan. Ye Qingwan berkata dengan riang, Tuan Qin, karena ini keinginan Meng Yi, Anda harus menerimanya. Lagi pula, mengingat hubungan kalian berdua, apakah ada bedanya siapa yang memegang lebih banyak atau lebih sedikit saham? Sambil berbicara, dia mengedipkan mata kepada mereka sambil tersenyum ambigu. Wajah Xiao Mengyi langsung memerah, dan Qin Chuan, menatap wajah Xiao Mengyi yang luar biasa cantik, sejenak terganggu oleh serangkaian pikiran. Tepat pada saat itu, telepon Ye Qingwan tiba-tiba berdering. Setelah menjawab, apapun yang dikatakan orang di ujung sana membuat kulitnya pucat, dan dia berbicara dengan panik, aku akan kembali ke keluarga Ye sekarang juga. Bab 189. Ambil tindakan malam ini. Saudari Qingwan, apa yang terjadi? Setelah Ye Qingwan menutup telepon, Xiao Mengyi dengan cepat bertanya. Qin Chuan juga melihat ke sana. Dengan berlinang air mata, Ye Qingwan berkata, ayahku dibunuh, dia ditembak, dan sekarang dia sedang diresusitasi di rumah sakit. Saat dia berbicara, air mata di matanya mengalir di pipinya, wajahnya penuh kekhawatiran dan ketakutan. Qin Chuan mengerutkan kening, tampaknya lukanya sangat serius, kalau tidak mungkin perlu resusitasi. Qin Chuan, aku harus kembali ke Yandu sekarang. Selama waktu ini, tolong jaga Xiao Rou untukku. Sambil menyeka air matanya, Ye Qingwan menatap Qin Chuan dengan mata merah dan berkata. Qin Chuan mengangguk, pergilah dengan tenang, aku akan mengurus Xiao Rou. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan botol porselen putih dan menyerahkannya kepada Ye Qingwan, ini pil peremajaan kecil. Selama orang tersebut masih bernapas, pil ini dapat memperpanjang umurnya 3 hari. Mendengar kata-kata ini, Ye Qingwan tiba-tiba menjadi sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, apakah benar-benar ada ramuan di dunia ini dengan efek ajaib seperti itu? Mengetahui bahwa Qin Chuan adalah ahli ramuan tingkat tinggi, ia tentu saja tidak meragukan kata-katanya. Karena Qin Chuan berkata begitu, itu pasti benar. Qin Chuan mengangguk pelan dan mengingatkan dengan serius, jangan minum ramuan ini kecuali benar-benar diperlukan. Setelah diminum, segera beritahu aku, dan aku akan segera menyelamatkan ayahmu. Ye Qingwan tertegun sejenak. Qin Chuan jelas-jelas memberitahunya bahwa ramuan ini bisa memperpanjang umur orang yang sekarat hingga 3 hari, tapi kenapa dia perlu memberitahunya setelah meminumnya? Melihat kebingungan di mata Ye Qingwan, Qin Chuan menjelaskan, efek pil peremajaan kecil sangat kuat. Jika dikonsumsi oleh seorang seniman bela diri di bawah alam raja dan efeknya tidak sepenuhnya hilang dari tubuh dalam 3 hari, orang tersebut akan meledak dan mati. Ye Qingwan menggigil dan segera berkata, aku mengerti. Jika ayahku minum pil ini, aku akan segera menghubungimu. Wajahnya penuh rasa terima kasih, dan dia diam-diam mencatat kebaikan ini di dalam hatinya.
Dia tidak tahu berapa level pil peremajaan kecil itu, tetapi dia sangat yakin bahwa pil yang hanya bisa diminum oleh orang kuat alam raja itu pastilah harta karun yang langka. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa Qin Chuan selalu enggan menginjakkan kaki di Yandu, bahkan kepala keluarga Murong, salah satu dari 9 gerbang Yandu, harus pergi ke kota Jiangcheng sendiri untuk mencari bantuan Qin Chuan. Namun barusan, Qin Chuan berkata bahwa jika ayahnya meminum pil peremajaan kecil, dia harus segera menghubunginya, dan dia akan bergegas ke Yandu untuk menyelamatkannya. Qin Chuan, aku sungguh berterima kasih atas kebaikanmu yang begitu besar. Jika suatu saat nanti kau membutuhkanku, katakan saja. Aku tak akan ragu bahkan jika itu berarti kematian. Ye Qingwan berkata dengan sungguh-sungguh, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Kita juga harus kembali ke kota Jiangcheng. Ye Qingwan meninggalkan Laut Timur bersama Nenek Wu, sementara Qin Chuan dan Xiao Mengyi, bersama Xiao Rou, kembali ke kota Jiangcheng. Dalam perjalanan kembali ke kota Jiangcheng, wajah Xiao Rou dipenuhi kegembiraan. Meskipun ia harus berpisah sementara dari ibunya, ia sangat bahagia membayangkan tinggal bersama ayahnya selama beberapa hari ke depan. Saat mereka hendak tiba di rumah baru Qin Chuan di Tianfu nomor 1 di kota Jiangcheng, Xiao Rou tiba-tiba berkata dengan ekspresi penuh harap, "Ayah, bisakah kita tinggal bersama ibu saat dia kembali?" Pertanyaan tiba-tiba ini agak membuat Qin Chuan bingung. Alasan dia menghubungi Xiao Rou sebagai ayahnya hanya karena dia adalah putri Zhao Hongling, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan untuk tinggal bersama dengan gadis kecil ini. Apalagi tinggal bersama dengan Ye Qingwan. Xiao Mengyi, yang duduk di samping Qin Chuan, juga tertegun sejenak. Melihat raut wajah Xiao Rou yang penuh harap, matanya sedikit memerah. Dia sudah mengetahui identitas Xiao Rou dan benar-benar merasa kasihan terhadap gadis kecil yang telah kehilangan orang tua kandungnya di usia muda. Tanpa sadar dia menempelkan kedua tangannya dengan lembut di perutnya, tiba-tiba dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan kehidupan kecil di dalam dirinya. Dia tahu bahwa ibu kandung Xiao Rou memiliki tempat penting di hati Qin Chuan, dan dia juga tahu bahwa Song Yan, putri keluarga terkaya di kota Jiangcheng, memiliki hubungan yang jauh dari sederhana dengan Qin Chuan. Selain itu, ada juga Murong Mingyue dari salah satu dari 9 gerbang Yandu, keluarga Murong, yang memendam perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Qin Chuan. Bahkan Ye Qingwan, yang baru saja berpisah dari mereka, matanya dipenuhi kekaguman setiap kali dia melihat Qin Chuan. Qin Chuan mungkin tidak menyadarinya, tetapi sebagai seorang wanita, dia sangat sensitif dan cukup yakin perasaannya tidak salah. Tentu saja, dia tidak menyangkal keunggulan Qin Chuan. Bisakah dia benar-benar tahan bersama pria sehebat itu? Meskipun dia cemas, dia juga menyadari sebuah fakta, bahwa dalam kehidupan ini, dia tidak bisa lagi hidup tanpa Qin Chuan. Xiao Mengyi tiba-tiba angkat bicara, "Qin Chuan, setujui saja permintaan Xiao Rou." Mendengar kata-kata Xiao Mengyi, Qin Chuan langsung memasang wajah getir. Ia belum tahu bagaimana harus menanggapi tanpa mengecewakan gadis kecil itu, dan sekarang Xiao Mengyi langsung memintanya untuk setuju. Bukankah ini omong kosong? Xiao Rou, ayah dan ibu tidak menikah, jadi kita tidak bisa hidup bersama, kata Qin Chuan lembut. Xiao Rou mengedipkan mata indahnya dan berkata, kalau begitu ayah dan ibu harus menikah. Baru kita bisa hidup bersama. Mata Qin Chuan melebar. Bagaimana mungkin gadis ini bisa bereaksi secepat itu? Ia tiba-tiba menyesal berpura-pura menjadi ayah Xiao Rou. Seandainya saja ia tahu, ia pasti akan mengakui Xiao Rou sebagai anak baptisnya. Ayah, apa ayah sudah tidak menyukai Xiao Rou lagi? Apa ayah sudah tidak menginginkan Xiao Rou lagi? Gadis kecil itu tiba-tiba cemberut, matanya berkaca-kaca, hendak menangis. Qin Chuan langsung panik, dan buru-buru berkata, bagaimana mungkin ayah tidak menginginkan Xiao Rou? Hanya saja. Hanya apa? Xiao Mengyi agak kesal dan melotot ke arah Qin Chuan. Dia memeluk Xiao Rou dengan wajah lembut sambil berkata, ayah paling suka Xiao Rou. Dia tidak akan meninggalkanmu. Saat ibu kembali, Xiao Rou bisa ikut mencari ayah bersama ibu, oke? Wajah Xiao Rou langsung berseri-seri, menganggukkan kepala kecilnya penuh semangat, bibi Xiao memang yang terbaik. Dia tidak hanya secantik ibu, tapi dia juga lebih menyayangi Xiao Rou daripada ayah. Mata Qin Chuan melebar. Gadis ini benar-benar tahu harus berkata apa. Apakah dia baru saja terpikat oleh kata-kata Xiao Mengyi? Qin Chuan baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika Xiao Mengyi memberinya tatapan peringatan, kita bicara nanti saat Suster Qingwan kembali. Biarkan Xiao Rou bahagia selama beberapa hari ini. Qin Chuan tersenyum kecut dan tidak berbicara lebih jauh. Sementara itu, di gedung naga hitam di kota Jiangcheng, di kantor ketua di lantai paling atas. Hua Xiong bergegas masuk, wajahnya penuh urgensi. Ketua, orang-orang kami telah mengirim kabar bahwa Qin Chuan telah kembali. Zhang Longwang, yang duduk di meja, matanya berbinar-binar sambil menggertakkan gigi dan berkata, bajingan ini akhirnya berani kembali. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkannya kali ini. Beritahu anak buah kita untuk bersiap mengambil tindakan terhadap keluarga Song kapan saja. Juga,
beritahu Tuan Liao bahwa dia bisa bergerak sekarang. Selama dia membunuh bajingan itu, hadiah yang dijanjikan akan berlipat ganda. Malam ini, mari kita hapus keluarga Song sepenuhnya. Wajah Hua Xiong penuh dengan kegembiraan, dia telah menunggu lama untuk membalas dendam, dan hari ini dia akhirnya bisa mendapatkan keinginannya. Bab 190 Aku ingin mengalah. Pada saat ini, Qin Chuan tidak menyadari bahwa Zhang Longwang telah memanggil orang kuat untuk menghadapinya. Kalaupun dia tahu, kemungkinan besar dia hanya akan tertawa mengejek. Seorang Grandmaster keterampilan energi Xing yang berpikir untuk membunuhnya. Tepat pada saat itu, mobil Rolls-Royce berplat nomor 6 dari kota provinsi itu tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, suara pengemudi yang penuh hormat terdengar, "Tuan Qin, kita telah tiba di Tianfu nomor 1. Kalau orang-orang penting di kota provinsi itu melihat wajah pengemudi itu, mereka pasti akan sangat terkejut. Pengemudinya tidak lain adalah orang kuat nomor 1 di Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Laut Timur, Grandmaster Pedang Emas He Jinzu. Qin Chuan secara alami mengenalinya. Sebelumnya, di Rose Garden Villa, ketika Chang Longche menentang para seniman bela diri yang awalnya berdiri di depan Ye Qingwan, hanya He Jinzu yang secara konsisten berada di sisinya. Ini pil evergreen. Dengan kekuatanmu saat ini, meminumnya seharusnya bisa membuatmu menembus tahap tengah keterampilan energi. Qin Chuan dengan santai melemparkan botol porselen kecil, lalu menggendong Xiao Rou dan memasuki Tianfu nomor 1 bersama Xiao Mengyi. Baru setelah sosok mereka menghilang sepenuhnya, He Jinzu tersadar kembali. Tiba-tiba diliputi rasa gembira. Dia berseru dengan wajah gembira, "Terima kasih atas pilnya, Tuan Qin." Sebagai Grandmaster Pedang Emas He Jinzu yang terkenal dari Laut Timur, kekuatannya hanya berada di alam tahap awal keterampilan energi Xing. Tetapi karena memiliki pedang emas leluhur dan menggabungkannya dengan teknik pedang warisannya, ia dapat meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan alam tahap tengah keterampilan energi Xing. Jika alam jalur bela diri miliknya dapat maju satu tahap minor, maka bahkan saat berhadapan dengan seniman bela diri dari alam keterampilan energi Xing tahap akhir, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk terlibat dalam pertempuran. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat alisnya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin, "Beberapa makhluk benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka, bahkan berani mengganggu kediaman Tuan Qin." Saat kata-katanya berakhir, dia menggerakkan kakinya dan menyerang ke arah seniman bela diri yang bersembunyi dalam kegelapan. Buk, buk, buk. He Jinzu justru terdorong mundur beberapa langkah, wajahnya menampakkan keterkejutan saat ia melotot ke arah lawan bicaranya dan bertanya, "Siapa kamu?" Dia telah meledak dengan kekuatan energi Xing skill middle stage realm, namun lawannya menandinginya secara seimbang, dan keduanya terguncang mundur 5 atau 6 langkah. Jelas, pihak lain juga terkejut, mata mereka yang bagaikan elang terpaku pada He Jinzu saat mereka bertanya balik, "Dan siapakah kamu?" He Jinzu berkata dengan wajah acuh tak acuh, "Aku adalah Grandmaster Pedang Emas, He Jinzu." Murid-murid yang lain mengerut tajam, jelas telah mendengar reputasi besar He Jinzu, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi lebih serius. "Kusarankan kau untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Tak perlu melawanku sampai mati demi orang biasa yang tak ada hubungannya denganku." Orang lainnya, dengan rambut pendek bercampur hitam dan putih, mengenakan pakaian jalur bela diri abu-abu dan menghunus pedang pendek, menatap tajam ke arah He Jinzu. He Jinzu mengeluarkan suara yang sangat tidak puas, beraninya dia menyebut Tuan Qin sebagai orang biasa, sungguh bodoh. Dia mencibir, "Kau pikir kau bisa membunuh Tuan Qin? Benar-benar konyol. Mengingat latihanmu yang keras, aku akan memberimu kesempatan untuk jujur. Katakan siapa yang mengirimmu untuk membunuh Tuan Qin, dan aku mungkin akan memintanya untuk mengampuni nyawamu." Alis sang Grandmaster yang menghunus pedang pendek berkerut dalam, dia bukan orang bodoh, dan dari referensi He Jinzu yang terus-menerus terhadap Tuan Qin, dia dapat menyimpulkan banyak hal. Mungkinkah seorang pemuda yang menjadikan perusahaan ternama dari Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur ini menggunakan gelar yang begitu terhormat hanyalah orang biasa? Meskipun timbul beberapa kekhawatiran dalam hatinya, dia tidak berniat mundur, karena apa yang ditawarkan Zhang Longwang terlalu berat untuk ditolaknya. Jelas, dia adalah Master Liao yang disebutkan oleh Zhang Longwang. "Aku ingin sekali melihat apakah kau, seorang Grandmaster Pedang Emas yang baru saja memasuki tahap keterampilan energi, benar-benar memiliki kemampuan yang dikabarkan mampu melawan musuh dari alam yang lebih tinggi," kata Master Liao sambil menerjang He Jinzu dengan pedangnya. "Rasakan ini." Tatapan mata He Jinzu berubah dingin, aura liar meledak dari dalam dirinya saat dia menggenggam pedang emas dengan kedua tangan dan menghentakkan kakinya ke tanah, menyerbu ke depan untuk menghadapi serangan itu. Klang-klang-klang gelombang. Pedang emas beradu dengan pedang pendek, menimbulkan serangkaian suara benturan logam yang tajam. Master Liao adalah seorang seniman bela diri dengan kekuatan alam energi Xing skill tahap tengah, namun meskipun He Jinzu hanya memiliki kekuatan alam energi Xing skill tahap awal, kemampuan bertarungnya sangat kuat, tidak kalah sedikit pun. Bahkan, ia secara halus meraih keunggulan. "Jika tidak sekarang, kapan lagi saya harus minum pil evergreen?"
Saat itu, sebuah suara tiba-tiba mencapai telinga He Jinzu. Dia langsung terkejut, itu memang suara Qin Chuan, tetapi jelas bukan suara yang keluar dari mulutnya. Mungkinkah itu teknik transmisi suara yang legendaris? Dengan kata lain, hanya dia yang bisa mendengar suara Qin Chuan. Tanpa ragu sedikit pun, dia menelan pil evergreen yang diberikan Qin Chuan padanya. Sesuai dengan ramuan bermutu tinggi, ramuan itu larut saat memasuki mulutnya. Tiba-tiba, gelombang energi dahsyat meledak dari dalam tubuhnya, membanjiri anggota tubuh dan tubuhnya, 5 organ dalam dan 6 usus, serta saluran luar biasa dan 8 meridian. Pada saat yang sama, auranya perlahan mulai meningkat. Dentang. He Jinzu menebas dengan pedangnya dengan ganas dan melemparkan Guru Liao. Saat itu, tubuhnya dipenuhi kekuatan, sensasi yang membuatnya luar biasa nyaman. Ia tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak sambil menatap langit. Eliksir apa yang kau minum? Kenapa momentummu melonjak begitu cepat dalam sekejap? Guru Liao berdiri tidak jauh darinya, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia bertanya. Beberapa saat yang lalu, He Jinzu hampir tidak mampu menekannya, tetapi sekarang, dia telah terhempas hanya dengan satu serangan. Bagaimana pertarungan ini bisa berlanjut? Tentu saja, He Jinzu tidak akan memberitahu jawabannya. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia bergegas menghampiri Tuan Liao. Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chuan menyuruhnya meminum pil evergreen sekarang. Energi yang terkandung dalam pil evergreen sangat besar. Dengan kekuatannya di alam tahap awal keterampilan energi, menyerapnya sepenuhnya kemungkinan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun kini, lawan dengan kekuatan yang sebanding dengannya hadir. Di tengah pertempuran, energi ini dapat diserap dengan lebih efektif dan cepat. Ayo bertarung. He Jinzu tertawa terbahak-bahak, mengacungkan pedang emasnya dengan panik ke arah Guru Liao. Master Liao ingin mundur, tetapi serangan He Jinzu terlalu ganas. Ia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dan tidak punya pilihan selain bersiap menghadapi serangan itu. Dentang, dentang, dentang. Pedang emas dan pedang pendek terus-menerus bertabrakan, menghasilkan hiruk-pikuk suara benturan. Tepat pada saat ini, di dalam Villa Tianfu nomor 1, sebuah pemandangan yang sangat mengharukan terungkap. Di dalam villa terdapat struktur bermain dalam ruangan kecil dan berbagai jenis mainan. Qin Chuan dan Xiao Mengyi sedang bermain dengan Xiao Rou, menciptakan suasana yang lembut dan penuh kasih sayang. Xiao Mengyi menyaksikan Qin Chuan dan Xiao Rou bermain bersama, memperlihatkan senyum lembut di wajahnya. Dia merenung dalam diam, bertanya-tanya apakah Qin Chuan juga akan menemani anak mereka di masa depan dengan cara seperti itu. Qin Chuan tampaknya tidak khawatir sama sekali tentang hasil He Jinzu dalam pertempuran itu, sepenuhnya fokus bermain dengan Xiao Rou. Sementara itu, di luar villa, pertempuran berlangsung sengit. Guru Liao tampak acak-acakan, pakaian perangnya yang berwarna abu-abu bersih dan rapi kini compang-camping dan berlumuran darah. Sebaliknya, He Jinzu penuh dengan semangat juang, momentum yang jauh melampaui energi Zing skill initial stage yang terus terpancar dari tubuhnya. Jelas, dia telah melangkah ke alam tahap tengah keterampilan memberi energi. Melihat He Jinzu sekali lagi mengayunkan pedang emasnya dengan ganas ke arahnya, Tuan Liao akhirnya menyerah pada rasa takut dan berteriak, "Aku menyerah." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.